Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 28B ingin sedikit menjelaskan atau memaparkan cara pembuatan salah satu jenis kerajinan tangan khas Sulawesi Selatan yang ada di Kabupaten Bone. Nama kerajinan tangannya yaitu kerajinan tangan bodo-bodo. Bodo-bodo memiliki jenis banyak bentuk atau jenis banyak kerajinan. Di antaranya yaitu bosara, tempat tisu, alas gelas beserta dengan penutupnya, dan masih banyak lagi. Alas gelas ini berbentuk lingkaran dan penutupnya juga berbentuk lingkaran. Ini merupakan hasil kerajinan warga setempat Desa Welangi, Kecamatan Berbo, Kabupaten Bone. Dalam proses pembuatannya banyak dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai penghasilan tambahan untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan kerajinan bodo-bodo, yang pertama yaitu berbahan dasar dari pelapa daun rumbia atau pelapa daun sagu yang kemudian ditapis, kemudian dibentuk menjadi bulat atau memanjang sesuai dengan yang diinginkan, kemudian dijemur. Yang kedua yaitu daun lontar yang telah direndam air kemudian dikeringkan atau dijemur. Yang ketiga yaitu pita kado berwarna sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat pisau silet atau pisau biasa. Dan yang terakhir botol minuman untuk lilitan. Cara membuatnya yaitu ada 7 tahap. Tahap pertama yaitu menyiapkan pelapa rumbia yang sudah kering dan siap untuk digunakan. Yang kedua, raut dengan menggunakan pisau sehingga permukaannya tersebut terlihat halus. Yang ketiga, bentuk ukuran yang akan dibuat. Yang keempat, ikat antar ujung dengan ujung sehingga tersebut membentuk suatu lingkaran. Yang kelima yaitu menyiapkan pita kado warna-warni sesuai dengan selera. Yang keenam yaitu kedua bentuk tersebut kemudian disatukan dengan menggunakan daun. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu anyaman bodo-bodo siap untuk dikerjakan. Adapun sumber modalnya, Ibu Jumroh membuka usaha ini awal mulanya hanya bermodalkan 1 juta rupiah. Setelah itu, Ibu Jumroh memberanikan diri untuk meminjam uang untuk modal usaha di PNPM Mandiri sebesar 3 juta rupiah. Dari uang tersebut, ibu ini membesarkan usahanya sampai sekarang ini. Jadi saya akan membahas sekilas tentang UPPKS Mulia Menree Desa Welangi. Nah, jadi UPPKS ini merupakan suatu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Nah, melihat keterampilan yang dimiliki oleh beberapa warga yang ada di Kabupaten Bone ini, khususnya di Desa Welangi ini, sangat disayangkan jika tidak dibina dan dibantu untuk memperluas jangkauan penjualannya. Nah, pertama kali usaha ini dilakukan oleh Ibu Jumrah. Nah, usaha Ibu Jumrah ini hanyalah usaha rumahan saja dan hanya orang-orang sekitar saja yang mengetahui usaha ibu ini. Nah, Ibu Jumrah pun tak tahu harus bagaimana cara memperlebar sayap penjualannya. Berbagai usaha telah dilakukan, namun karena ibu ini tidak mempunyai jaringan yang luas di kota dan tidak memiliki keterampilan dalam pemasaran, maka usahanya pun mengalami kegagalan. Setelah hampir putus asa dengan usahanya ini, di suatu hari bertemulah Ibu Jumrah ini dengan petugas lapangan KB. Nah, setelah bercerita tentang usahanya, ibu ini pun mendapatkan petunjuk dan arahan untuk mau dibina oleh DPPKB Kabupaten Bone. Nah, dari cerita tersebutlah maka Ibu Jumrah ini bersedia menjadi binaan dari DPPKB Kabupaten Bone. Setelah beberapa tahun dibina, Ibu Jumrah ini mulai mengetahui cara memasarkan dan membesarkan usahanya. Sejak itulah Ibu Jumrah sudah mulai berani untuk mengambil tenaga kerja, walau hanya orang-orang yang ada di sekitar rumahnya saja. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kesibukan atau pengangguran.
Dengan demikian, selain mengembangkan usahanya, Ibu Jumrah juga telah membantu para tetangganya untuk mendapatkan usaha tambahan, walau hanya sekadar pembeli beras dan gula saja. Karena memang usaha ini belumlah terlalu besar dan luas jangkauannya. Sejak itulah usaha Ibu Jumrah ini mulai berkembang dan mulai luas jangkauan penjualannya. Sampai pada saat ini usaha ini sudah mempekerjakan 30 tenaga kerja. Jangkauan pemasaran produk ini bukan hanya di dalam kota Bone saja, tetapi sudah mencakup di kota-kota lain seperti Kota Makassar, Nrekan, Kalimantan, Selayar, dan Surabaya. Serta jangkauan pemasaran produk ini bukan hanya di dalam negara Indonesia saja, tetapi sudah mencakup di negara-negara lain seperti negara Malaysia dan Iran. Cara pemasarannya itu melalui sahabat, kerabat, teman, dan keluarga yang merantau di daerah-daerah tersebut. Dari mereka lah produk ini diperkenalkan dan dipasarkan.